juga Bang ya. Akhirnya setelah Masya Allah. perjalanan panjang. Masih inget nggak? Ini Ya Allah, sebenarnya. luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Aduh, sebetulnya nggak tega Bang. Oh, begitu ya. Iya, nggak tega untuk istilah yang undang ke sini, cuman aduh bagaimana lah. Ya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa lah, oke Bang. Ayo Bang, ayolah kita kesana aja yuk. Aduh, salut, gak kebayang ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya jumpa juga dengan sahabat kita, dengan Bang Hasan dan Mbak Nining ya, yang sudah melakukan perjalanan luar biasa. Saya sendiri salut dan speechless, tidak bisa ngomong apa-apa. Ya. Luar biasa Bang. Jadi ini supaya teman-teman media tahu, terutama ya kita keluarga besar Lemka mungkin sudah kenal banget ya, tapi mungkin kawan-kawan di luar sana ingin lebih mengenal lagi siapa sih Bang Hasan dan Mbak Nining ini, boleh dikenalkan? Ya, terima kasih. Sesungguhnya kami dua ini adalah pencinta kaligrafi yang berasal dari Kalimantan Utara, dan juga sudah menjadi bagian dari Lemka. Kebetulan ini alumni dari Lemka. Atas dasar itu ada motivasi-motivasi yang diberikan kita ikut bimbingan lewat Ustadz Didin, menyampaikan bahwa mencintai kaligrafi itu bukan hanya dari membuat karya, tapi bagaimana bisa mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengekspresikan, misalnya bagaimana tarikan huruf yang panjang itu bukan hanya dalam kertas, tapi kita bisa mempunyai makna. Tarikan bagaimana jalan lurus itu mengatakan bagaimana bahwa hati kita bisa lurus. Masalah. Itulah akhirnya membuat kami selalu bersemangat. Kebetulan Mbak Nining ini kembali terpilih sebagai duta Kapila Provinsi Kalimantan Utara. Pada MTQ provinsi yang lalu beliau juara 1 dan berhak mewakili. Nah, itulah yang membuat kami harapan. Nah, kenapa kami bisa sampai berniat naik motor ke sana? Nah, bisa diceritakan dulu. Kita bisa ada niat kok naik motor, padahal kita sudah difasilitasi oleh pesawat apa semua. Nah, pertama itu karena pertimbangan dari pandemi COVID-19. Nah, kami melihat secara pribadi, kami melihat bahwa salah satunya untuk bagaimana penyebaran itu kan banyak di kontak fisik. Sedangkan bandara besar di Indonesia yang dilalui itu misalnya Balikpapan, Jakarta Timur, itu kan salah satu Rentan sekali ya. Nah, itu pertimbangan pertama. Yang kedua, di kampung kami ini di Sulawesi Tengah itu kan masuk dalam zona hijau. Jadi setiap ada orang yang melakukan perjalanan jauh naik pesawat itu selalu dikucilkan. Batuk saja ada masyarakat sana batuk, sudah mereka menjustis bahwa ini dibawa oleh si A yang telah melakukan perjalanan. Padahal itu hanya mungkin gejala alam, betul. anaknya mandi hujan-hujan. Di atas kekhawatiran itu ya, ya, akhirnya atas dasar itulah sehingga kami itu mencoba bagaimana
tidak ada timbul di bahasa-bahasa gitu. Apa ya yang kami harus lakukan? Pertama kan awalnya tidak berpartisipasi. Makanya melihat kondisi bahwa ini adalah peluang dan tidak ada lagi tidak menutup kemungkinan pada 2 tahun akan datang tuh bisa. Akhirnya setelah kami diskusi berdua, kita putuskan lah bagaimana kalau kita naik motor. Kita naik motor. Itu juga awalnya kita nggak tahu kenapa bisa berpikir ke arah sana. Oh gitu Pak? Ya, kita nggak bisa berpikir ke arah sana. Refleks gitu Ya, ya? refleks. Kita bilang, kenapa kita nggak coba naik motor? Setelah kami gitu, kami cari untuk penghubung satu pulau nih ada nggak? Jadi kami buka-buka Google, ternyata riset ya, perjalanan ya. kami sudah riset, ternyata ada kapal feri lancar lah yang bisa menghubungkan antar pulau. Nah, itulah yang menguatkan kami. Kami juga bisa lihat bahwa lebih aman. Jadi sebelum itu kita sudah siapkan, termasuk mengantisipasi kami juga bawa tenda sendiri. Tenda itu 2 orang, itu ada di motor. Kami disinfektan dari setiap tempat yang kami akan duduk, kami akan duduk. Itu kami akan semprot dulu sebelum kami duduk. Sudah disiapkan betul Pak ya? Masker kami sudah sediakan juga sebanyak-banyaknya lah, kami sudah sediakan sampai sini. Sama hand sanitizer itu artinya untuk standar protokol kesehatan alhamdulillah dipenuhi ya, semua. kita sudah penuhi. Kemarin itu sudah pertimbangan seperti itu lah. Jadi begitu kami di kapal, kami memang sengaja tidak memilih tempat yang disediakan. Kami pergi di kapal tempat yang ruang kosong, kami dirikan tenda. Didirikan, itu artinya untuk menjaga lah. Begitu juga setiap ini selalu saya periksa dengan motor, karena ini kan yang paling rentan sekali. Ya terutama mungkin rantai motor itu harus selalu kami periksa. Setiap kami ada ukuran juga sekian ratus kilo, kami harus ganti oli. Iya betul. Ya, karena perjalanan ini safety harus diutamakan. Ya begitu panjang. Kedua, kami juga tidak memaksakan diri harus laju sekian ini. Kami tidak maksakan. Artinya perjalanan kami, kenapa kami bisa jalan itu dari rumah ketika ini juga lepas acara Sumpah Pemuda, itu juga yang menginspirasi kami, semangat pemuda lah. Nah, kami jalan, kami juga pertimbangan kita tidak laju lah karena demi keselamatan, karena kita punya tujuan utama kita kan bagaimana kita bisa tampil yang selamat di sana dan bisa berkompetisi. Nah, cuma yang bikin jadi kunci kami bisa terus maju, bagaimana kami memang semangat untuk terhadap cinta Quran ini. Nah, itu yang kami semangat, dan juga kami ingin memberikan motivasi terhadap adik-adik kaula muda, bagaimana kita semangat tetap cahaya Quran ini jangan sampai luntur lah ya, karena dengan ramainya game-game online. Bagaimana kita tidak tidak luntur, boleh bermain tapi jangan lupakan. Nah itulah kami ingin membuktikan bahwa kami yang usianya ya sudah bukan lagi yang muda, tapi kami bisa membuktikan ya, bisa memberikan contoh terhadap adik-adik bahwa ketika kita mau belajar mencintai sesuatu itu, misalnya kita Al-Quran itu, apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan, kita bisa tenang lah. Semua itu bisa nyata dan tidak mustahil. Walaupun banyak orang yang meragukan kami, perjalanan menyusuri 15 provinsi ini, 15 provinsi, 6 kali penyeberangan kapal, 4 pulau besar yang kami lalui, sampai hampir 13.000 km yang kami lalui, itu bukan hal yang mudah. Betul. Ya, tetapi kami bisa membuktikan bahwa kalau memang niat sudah lurus, hati sudah jernih, kita bisa Bismillah. Insya Allah ya. Kita semua kita langkah, Bismillah kita langkah. Nah, kami juga murni perjalanan kami ini tidak ada
titipan-titipan. Apalagi dengan sekarang ini kan nuansa politiknya begitu tinggi. Betul. Kami tidak ada tipe yang memang murni jalan kami ini betul-betul spirit Quran. Jadi kalau melihat dari budget yang kami gunakan, ya, sebenarnya kami ini di bawah standar. Kalau di total, Iya. Bang, kira-kira Kalau awalnya, berapa tuh ya, sampai? kalau awal kami susun awalnya itu, kami estimasikan awalnya itu sekitar 19.800.000. Iya. Itulah itu pulang pergi awalnya. Nah, alhamdulillah setelah ini kita mencoba dengan yang seefisien mungkin. Sampai sini itu hanya 4.700.000 sekian. Gitu. Jadi kalau di bola-balik itu hanya 9 jutaan. Padahal itu lebih kecil dari target awal. Ya hampir 100% lebih lah perbandingan. Karena tadi banyak yang kami lakukan karena bensinnya kita hitung dengan standar awal motor saya. Kita hitung itu kan bensinnya sekitar 6 jutaan. Itu bola-balik sudah 6 jutaan. Nah, ternyata nyatanya sampai sini aja dia cuma 300 lebih. Artinya bola-balik udah sampai 1 juta lah. Nah, itulah dan kita sudah memang estimasinya memang sudah mantap lah. Yeah. Dan nyatanya mungkin kami juga heran juga kenapa kok bisa seperti itu. Banyak keajaiban. Iya, banyak keajaiban juga. Saya biasa enggak ini jalan, kadang-kadang bingung ini kok gimana. Biasanya saya bilang, Pak, ini kok sampai sini kok bensinnya udah habis, udah berkurang. Ya banyak lah hal-hal yang ini. Memang niat kita juga niat mudah-mudahan lah selama perjalanan tidak terjadi apa-apa. Termasuk kita juga doa jangan sampai ban juga bocor karena tadi kami khawatirkan seperti muko-muko. Betul, Kalau memang daerah yang kalau jauh memang ketika itu muko-muko meletus, wah luar biasa itu harus jalan berpuluh kilo kan. Iya. Tapi alhamdulillah sampai itu tidak ada Tidak juga sampai terjadi. Ya, tidak terjadi apa. Padahal kalau dilihat ban depan itu sudah gundul oleh orang-orang touring, orang-orang bengkel. Heran Itu menyarankan, ini Pak sudah nggak wajar harus ganti ban. Itu dari Kota Bumi syaratnya. Iya, dari ini pertama dari Kalimantan, dari Masin mereka sudah. Tapi alhamdulillah sampai sini Pak. Iya. Terus di Demak itu bengkel besar. Di Demak, dia bilang Pak saya itu Pak mantan pembalap. Ini Pak enggak layak nih Nggak Pak. layak. Nah, ini Bapak harus ganti ini kalau ini Pak. Saya bilang dari Demak itu enggak sampai di ini, enggak sampai di sebelum masuk Jogja Karanganyar. Enggak sampai Pak, itu sudah meletus nih Pak. Nah itu yang saya itu Pak. Oh, tapi alhamdulillah kami lakukan pelan-pelan aja alhamdulillah. Saya juga so was-was, ganti tidak. Tapi saya yakin bahwa itu lanjutlah. Alhamdulillah tidak ini. Karena ban itu memang sudah betul-betul. Iya. Sudah tak layak lah. Banyak keanehan. Iya banyak keanehan. Insyaallah. Nah, Mudah. iya dan banyak Dimudahkan. dimudahkan juga, banyak dimudahkan. Setiap ini kita ini juga mudah lah. Dan salah satunya juga yang saya lihat aneh, itu kan kita berangkat itu kan masih dalam saat ini apa namanya operasi razia. Tapi selama kami perjalanan kami tidak pernah ketemu polisi, tidak pernah ketemu Termasuk keanehan juga itu. Nah, ada sih pernah ketemu, kami di depan kami itu ditahan. Iya. Tapi ini Kami cuma dilihat aja, Dilewati. dilewati aja. Jadi saya sempat penasaran, saya tunggu kita putar. coba lagi. Ya ampun. Begitu putar, tetap dilihat aja. Dilihat aja. Sampai dia marah, kalau mau kasih lihat muka sama polisi kan? Tidak ini kan, tahan. Cuma lewat aja. Iya. Nah, ada berapa polisi juga gitu cuma lihat tempat yang lain tidak pernah gitu. Padahal kita lihat polisi orang-orang lain pengendara udah pada diam berhenti apa semua kan. Kita lalu Itu salah satu kemudahannya. ya kemudahan. Jadi kalau total perjalanan tuh menempuh berapa hari lama? ya perjalanan? totalnya itu kan 16 hari sampai 16 hari. sampai Luar hari ini. biasa. 16 hari. Sebenarnya 15 hari Dan betul-betul tepat waktu. ya tepat waktu alhamdulillah. Nyaris ya, Iya. nyaris. Artinya hampir nggak sampai. hampir nggak sampai. Memang kami Sudah hitung, awalnya kami hitung saat tanggal 12 pagi itu kami sudah sampai. Sudah sampai. Namun waktu itu
di Bulungan kami tertahan 3 hari. Tertahan karena kami ngurus surat izin mau berangkat ke sini. Sampai kami berangkat itu nggak ada keluar. Kedua, kami sempat tertahan kapal feri di Banjarmasin. Ketinggalan kapal. Ketinggalan kapal. Ya awalnya kan kita kontak jam 1. Ya. Habis Jumat. Nyatanya mereka jam 8 pagi sudah berangkat. Nah, Jadi menunggu kapal iya, berikutnya. besoknya lagi 2 hari kan. Besoknya 2 hari telepon. Baik. Menyampaikan kan bahwa kami ini sudah sampai di mana kemarin kita ini di perbatasan ya sudah masuk ini kan Sumbar. Banyak yang meyakini, bahkan ada yang bilang, wah itu settingan aja tuh, itu editan gambar kan. Ada yang nggak percaya. Hoax saja editan gambar aja. Sekarang terbukti. Iya, tapi diam aja kan. Nah begitu tadi itu ada beberapa media itu setelah mereka muat, ya saya screenshot, saya kirimkan. Saya bilang silakan baca, saya bilang. Saya bilang silakan baca. Nah, jadi mereka soalnya, itu nyampe ya, nyampe. Dia semangat itulah. Ya, kalau memang capek, luar biasa juga capeknya. Iya. Terbayang apa itu ada perjalanan. Bahkan saya nantangkan media tadi. Saya bilang kami kalau mampu ke kilometer 0 kan bisa kami pergi ya. Luar biasa. Kami pergi sana. Masih terus ya, masih mampu lah. Kampung Muna yang sekarang pulang ya. 0 kilometer. Luar biasa. Jadi mungkin bisa menjadi mungkin sebagai pesan ataupun kesan Pak ya, terutama terhadap kawan-kawan yang mungkin sesama peserta yang tidak berangkat gitu. Mungkin ada pesan ataupun hal yang motivasi. Pesan saya terhadap teman-teman yang masih sementara saya masih berjuang ingin berangkat walaupun sudah 0% sudah sangat mustahil. Pesan saya pertama, ini barangkali ada hikmah di balik ini. Pertama bahwa apa hikmah? Yang pertama itu ini suatu ujian bagaimana kita tetap sabar. Terus kedua bahwa hal ini, kejadian ini itu kita isyarat apakah kita putus asa untuk belajar Quran atau tidak. Betul. Itu poin pentingnya. Itu poin. Jangan sampai begitu kita diuji seperti ini, begitu kita sudah lepas, kita tidak mau lagi mengenal Quran, kita justru harus semakin semakin semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha ini sebagai tanda kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin bahwa di saat kita masih muda seperti teman-teman yang lain masih punya peluang besar untuk mengulang sejarah itu. Kita bisa melakukan, yang penting kita bagaimana terus berlatih. Masih panjang usia untuk mengulang kesuksesan 2 tahun akan datang. Itu masih sangat terbuka sekali. Nah ini ketika kita barangkali hari ini kita down, kita putus asa, itu semua bukan hanya dari mental belajar Quran kita down, tapi semua aktivitas yang lain juga kita down. Ketiga, saya sampaikan kepada teman-teman, kita bisa menerima dengan lapang dada lah, bahwa ada hal yang tersembunyi di balik hal ini. Barangkali ada hal yang lain, misalnya jangan sampai mungkin ada kerawanan yang minta mungkin begitu sampai sini begitu pulang positif sehingga terjadi klaster baru. Itu bahwa itu semua barangkali Allah sudah menggariskan bahwa sesuatu yang Allah ciptakan itu memberikan itu tidak sia-sia, ada yang tersirat.
itu pesan dan kesan saya. Marilah kita bermusabaqah meskipun tidak ada waktu bermusabaqah. Ya. Artinya jangan hanya kita belajar Quran, kita belajar untuk membaca, menulis, memperdalam makna Quran itu bukan hanya melalui ajang kompetisi. Ya, betul. Tapi bagaimana kita bisa Terus berlomba dalam bermusabaqah dalam kebaikan. Kita bermusabaqah terhadap keluarga kita, Betul. kita mengaji terhadap keluarga kita, saudara kita tetangga kita. Iya, betul. Nah itu saya kira itu musabaqah yang sebenarnya. Iya. Ya, nah, itu pesan saya untuk teman-teman. Ya boleh kita kecewa karena itu merupakan hak bagi kita, tapi jangan membuat kita itu betul-betul down sehingga terkesan kita ingin pensiun daripada betul. Jangan sampai hanya karena hal ini gitu. Ya mudah-mudahan siapa tahu ada momen-momen yang lain. Betul. Ya. Tentu ini motivasi bukan hanya buat rekan-rekan yang gagal berangkat, tapi juga buat kita semua, khususnya saya pribadi. Kalau memang saya punya keyakinan, ya kita yakin pasti kita suatu saat pasti akan bisa lah melakukan. Ya. Ini hanya bagaimana Pak, logikanya seperti ini, seorang anak itu belajar jalan tidak langsung lancar berjalan, pasti ada tertatih, ada perasaan dia jatuh atau apa takut. Nah itulah begitu proses kita kalau misalnya kita mau ikut berkompetisi, terutama kita dalam bermusabaqah tilawatul Quran, bermusabaqah khatim Quran, banyak jalan. Tentu rintangan tuh sangat banyak sekali. Yang penting kita jangan berputus asa dan yakin bahwa kita bisa. Hari ini kita tidak bisa, besok kita belum bisa. Insya Allah pada masa akan datang kita pasti bisa. Pasti bisa. Saya ulangi, hari ini kita tidak bisa, atau besok kita belum bisa. Yang lusa, insya Allah kita bisa. Insya Allah ya. Luar biasa ya. Itu pasti akan terjadi pada diri kita. Luar biasa. Tentu sekarang setelah melakukan perjalanan ini dan banyak hikmah yang bisa kita ambil, apa harapan terbesar Pak setelah melakukan perjalanan ini dan sekarang sampai di Padang? Ya. Harapan kami yang terutama memang impian kami, cita-cita kami bagaimana Banining ini bisa berkompetisi. Nah, walaupun kami sudah tahu bahwa sangat kecil kemungkinan, tetapi kami terus berjuang, mulai dari sana terus kami berjuang menandakan bahwa kita belum berputus asa, masih ada waktu, Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata menyerah sampai hal itu kemudian betul-betul sudah diputuskan bahwa ini tidak bisa. Betul. Itu terus kedua bahwa kami kenapa kami mau naik motor, kesan kami bahwa kita bisa melihat selain kita silaturahmi dengan teman-teman sesama pencinta Quran, pemerhati kaligrafi, pencinta kaligrafi, terus pelaku kaligrafi, kita bisa melihat bahwa Indonesia ini luas dan kita bisa mengekspresikan dari dalam berbagai macam lah. Kita bisa terbuka melihat bahwa ini ada yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk daerah kita. Misalnya begini, kita bisa mengekspresikan ketika kita melewati jalur Sumatera, kita melewati jalur Sumatera, ada berbagai macam tuh nuansa-nuansa Muslim, corak-corak Islam di sana yang begitu indah sekali. Terus bagaimana sambutan masyarakat, gitu kan? Begitu mengetahui kami ini adalah orang yang ingin ikut MTQ, memang respon mereka sungguh besar. Luar biasa ya. Nah itulah yang kita bawa, bisa kita bawa ke sana, kita bisa memasyarakatkan bahwa orang-orang di daerah lain, di daerah yang kami lalui itu, baik yang sudah tua, yang masih muda, rasa cinta mereka terhadap Quran, penghargaan mereka terhadap ini, orang-orang yang berjuang untuk Al-Quran itu tetap tinggi. Sehingga memang ini yang kadang-kadang di daerah-daerah kita yang tidak ada. Jadi intinya Quran itu, cahaya Quran itu
baik kita melalui tulisan, bacaan, goresan maupun penafsiran itu tidak pudar selama kita masih bisa melakukannya dan kita masih bisa hidup. Itu tetap kita harus pertahankan dan kita kembangkan gitu. Ya, gitu. Luar biasa. Ya, demikianlah wawancara eksklusif. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Nining khususnya. Sudah disampaikan semua ya. Oke lah. Demikianlah rekan-rekan, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang begitu berharga dari beliau-beliau ini yang luar biasa. Kita jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan MKQ di kala pandemi tentu bukan hal yang mudah. Harus ada persiapan yang matang, baik dari panitia maupun peserta. Protokol kesehatan pun harus tetap dilakukan. Namun, jangan sampai hal ini membuat semangat kita mensyariatkan Al-Quran menjadi hilang. MKQ Nasional tentu ajang yang selalu dinanti oleh para kaligrafer Indonesia. Usaha yang keras mungkin sudah dilakukan. Berada di antara kaligrafer hebat tentu saja hal yang sangat diimpikan. Kami ucapkan selamat berjuang untuk teman-teman kaligrafer yang berhasil mengikuti MKQ Nasional. Semoga semangat syiar Al-Quran selalu terpancarkan lewat goresan-goresan khot yang menawan. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil, jangan menyerah. Perjuangan kita tidak berakhir di sini. Perjalanan kita masih sangat jauh. Tetap syiarkan Islam dan tetap syiarkan Al-Quran lewat goresan ayat-ayat Al-Quran. Ini ya serupungnya. Ini ya di kapal peri kemarin. Baru kan 5% belinya. Ya betul. Masih hidup lah. Ini kan bisa ganti kalau saya ganti. Iya, iya. Sebenarnya sudah ada layak ini. Karena dia sama-sama dengan mangkoknya. Betul. Satu paket. Saya masih nyala lah. Oke, Sat.